Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat yang kami banggakan atau yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena bahwasannya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Utia selaku moderator mungkin ya Bu Nida ya untuk di malam hari ini dalam pemateri tentang SKP yang akan disampaikan oleh Bu Nida. Untuk mempersingkat waktu, sebelum ke Bu Nida, mungkin ada dari Pak Ketua yang mau sambutan sepatah dua patah kata untuk Pak Asep. Saya persilahkan. Pak Asep, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun dalam kondisi dengan menggunakan teknologi yaitu Zoom meeting, yang mudah-mudahan semua aktivitas Bapak dan Ibu di luar MGP juga alhamdulillah kita bisa bersama-sama mempersamakan persepsi kita dalam pengolahan sebuah SKP yang mudah-mudahan nanti Ibu Nida selaku koordinator wilayah KCD wilayah 1 yang mudah-mudahan akan memberikan materi-materinya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita doakan kepada keluarga besar kita, salah satu orang tuanya yaitu orang tua Bapak Hadi ya, waktu kemarin ya jam 10.30 telah meninggalkan alam dunia, dan mudah-mudahan ibu daripada Bapak Hadi mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan teman kita yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit yaitu Ibu Herlina yang di SMA 3 Cibinong. Mudah-mudahan beliau juga cepat sehat kembali berkumpul bersama kita, dan insya Allah dengan doa-doa yang akan kita lantunkan hilang ya. Oke. Karena Pak Asep sudah menghilang, kita langsung aja ya. Oh iya deh, Mangga Pak Asep. Jadi kita doakan mudah-mudahan saudara kita ini diantaranya adalah Ibu Herlin, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, dan juga dengan doa-doa kita insya Allah segala apa yang dimiliki penyakit dari Ibu Herlina mudah-mudahan Allah akan mengangkatnya dan cepat sembuh kembali berkumpul bersama kita nanti di MGMP berikutnya. Itu saja penyampaian dari saya selaku Ketua MGMP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, walaupun saya terus terang baru datang dari Bandung setelah BIMTEK aplikasi 2023 tentang keuangan. Mudah-mudahan dengan adanya pemateri yang akan disampaikan di Nida semua bisa dipahami. Ini baru tahap 1 ya Bu Nida ya. Mudah-mudahan nanti tahap keduanya juga insya Allah kita harus menyediakan ini. Apa? Wah, potong lagi. Oke. Oke, gini aja deh. Terima kasih Pak Asep yang sudah memberikan sambutannya. Lanjut lagi? Masih muncul lagi gini. Oke, Pak Asep mau ngomong lagi nggak? Ya udah. Kayaknya gangguan sinyal. Udah, iya kayaknya sinyal. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya kita ucapkan makasih kepada Pak Asep yang sudah memberikan sambutannya. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang akan dibahas oleh Bu Nida, sebaiknya kita ucapkan kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebelum dimulai pembelajaran, sebelum diadakannya pemateri oleh Bu Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya
Silahkan kepada Bu Nida untuk menyampaikan materi tentang SKP-nya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, hatur nuhun Bu Utiah yang sudah membuka acara dan kegiatan ini. Jelas suaranya ya? Jelas. Kalau Jelas, Bu. Oh, jelas. Takutnya kurang jelas. Terus kalau matama ini udah berahawat nih, nggak tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmat sehatnya, sehingga pada malam hari ini yang walaupun dadakan bisa terselenggara kegiatan sama-sama ya, sharing. Saya juga tadi seperti Pak Asep sampaikan, bukan koordinator SKP wilayah 1 lagi, itu tahun 2017 ya Pak Asep, kalau sekarang sudah berlalu. Dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, sebelum acara ini dimulai, yang saya hormati Dr. Agus Rohiman ya, atas tadi saya ngulik-ngulik di grup-grup SKP, kebetulan saya masih satu grup di grup PNS Pesat, karena Pak Agus itu adalah PNS juga dari SMA Plus PGRI. Jadi tadi saya meminta bantuan untuk disediakannya virtual link Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu. Karena yang tadinya direncanakan pada pagi hari tadi di sekolah, kebetulan dengan Pak Budi ternyata beliau tidak bisa. Tadinya rencananya mulai streaming lagi Bu Tia. Tapi karena ada kendala, Pak Budinya sakit, kemudian kendala juga di kami, kendala teknis sehingga tidak bisa dilakukan untuk Zoom meeting tadi pagi. Nah, tadi sekitar jam 7 saya coba menghubungi teman-teman yang lain. Ternyata semua SMA negeri dalam rangka tidak bisa Zoom meeting. Akhirnya tadi saya di grup PNS Pesat menghubungi dan alhamdulillah Pak Agus Rohiman respon. Terima kasih Bapak atas waktu yang disediakan, waktu linknya ini virtualnya, sehingga kami di sini terutama ini digagas oleh MGMP ya, yang ramai di grup seperti biasa. Padahal mas sosialisasi sudah dari KCD, tapi tetap aja ya yang bareng-bareng wae. Itu ya Bu Tia ya. Jadi Abdal alhamdulillah Bu Nida. Kalau belum sama Bu Nida. Ya ampun. Jadi di sini alhamdulillah kemudian yang saya hormati Ketua MGMP Pak Asep Suryana, rekan-rekan anggota MGMP dan juga teman-teman semua yang tadi saya nggak hafal nih, saya share ke grup mana saja, tapi di sini saya lihat alhamdulillah dari Taman Sari, dari Gunung Sindur, dari mana lagi nih, banyak ya, dari Semanit, Taman Sari ya, Semanit itu ya, kemudian dari mana, Bojonggede, alhamdulillah dari Kota Bogor juga ada. Mudah-mudahan hari ini sharingnya kita sama-sama diskusi aja ya, karena tadi pagi saya pun alhamdulillah di sekolah sudah coba secara offline kita sama-sama mengisi, tapi belum di-save. Karena kalau udah di-save tidak bisa mengerjakan lagi. Baik, Bapak Ibu sudah pegang semuanya ya linknya. Saya coba share screen. Kemudian sebelumnya saya juga nanti minta tolong mungkin Bu Tia sebagai moderator, jangan lupa untuk screenshot pengambilan foto di awal judul dan seterusnya untuk laporan aktivitas harian Bapak Ibu semua. Ya. Iya, Bu Nida. Ya. Atur nuhun satu acana. Sami-sami. Ya, semuanya sudah lihat share screen-nya ya. Oke. Sudah terlihat ya Bu Tia semuanya? Nah, Bapak Ibu, ini yang sekarang malam ini akan kita lakukan, kita adalah input SKP 2022, di mana input itu batas waktunya adalah dari tanggal 8, seperti halnya disampaikan tempo hari disosialisasi oleh Pak Adrian, sampai dengan tanggal 18. Jadi hari ini pekerjaan kita hanya menginput yang ada di sini dan tidak mengutak-atik yang ada di sini, apalagi sampai tutup SKP. Karena kegiatan tutup SKP nanti waktunya akan kita mulai di tanggal 8, di tanggal 19, atau nanti akan ada informasi lebih lanjut dari Pak Adrian khususnya. Nah, sebelum ke sini Bapak Ibu, ini semua sudah lihat ya bahwa template kita sebagai guru sudah disediakan ada 6.
template-nya. Dan nanti kita di sini disarankan untuk 4 saja. Saya coba sebentar. Bisa share dengan yang lain nggak ya? Bentar. Sekarang tampilannya yang SKP apa yang PPT, Bu Tia? Punten. PPT. Oh, PPT ya. Oke. Kalau sekarang SKP? Ya, Iya, SKP. Yang ini SKP. Oh ya, sip. Berarti saya bisa bolak-balik. Ya, jadi saya coba merangkum. Nah, saya pikirkan. Kita hari ini akan menginput SKP 2022. Periode input tadi tanggal 8 sampai dengan tanggal 18. Kalau tadi Bapak Ibu, ini 1, 2, 3, 4 ini ada artinya di sini saya mungkin akan menginformasikan kita sebagai guru dulu ya. Jadi apa yang harus kita input? Kalau tadi saya coba masuk ke aplikasi TRK, di sini terlihat bahwa tadi ada 3 poin pertama di atas, ini bisa dijadikan kalau guru tuh hanya salah satu aja. Sebetulnya boleh saja seperti Pak Adrian bilang bahwa silakan Bapak Ibu untuk kalau misalnya mengajar tingkatannya sampai 3 tingkat di kelas 10, kelas 11 maupun 12. Tapi nanti ini akan lebih banyak. Jadi simpelnya ketiga ini kalau Bapak Ibu sebagai guru, maka silakan dijadikan poin pertama. Kedua dan ketiganya boleh dihapus. Ya Bapak Ibu ya. Dan ingat nanti setelah mengisi, kalau misalnya sudah simpan, ini tanda edit yang warna hijau itu akan hilang. Kalau saya kecepatan bilang ya Bapak Ibu. Nah kemudian di nomor berikutnya, nomor 4, 5, dan 6, ini nomor 4 saya jadikan nomor 2, yaitu terbimbingnya siswa. Kemudian nomor 3, terevaluasinya pembelajaran siswa di kelas. Dan nomor 4 adalah tersusunnya rencana pembelajaran di kelas. Jadi ada 4 yang akan kita lakukan untuk target SKP yang akan kita input di SKP 2022. Oke, di sini tampilan awal, boleh langsung ke sini aja ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai. Yang pertama silakan untuk klik yang poin warna hijau ini ya, yang ada tanda edit. Jangan klik yang sampah ya Bapak Ibu, jadi jangan salah klik. Boleh, silakan klik. Sudah terlihat seperti ini? Sudah, Bu. Ya. Ini di sini muncul ya kalau Bapak Ibu ya. Saya Ya, kebetulan muncul. kebetulan tadi beberapa kali mengisi karena di sekolah, tapi ini tidak disimpan karena masih harus dipakai untuk kegiatan malam ini. Kalau tadi saya save, maka di sini saya nggak bisa lagi mempraktekkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara menginput SKP. Nah, di sini apapun yang ada di rencana kinerja atasan, kalau masih kosong, untuk SKP 2022 ini tidak ada pengaruh kita ke bawahan. Masih ingat tahun kemarin, kalau atasan belum mengisi, maka kita belum bisa mengisi. Tapi kalau hari ini di SKP 2022, sebelum atasan mengisi, kita juga sudah bisa untuk mengisinya. Baik, silakan Bapak Ibu di sini. Kita tulis yang rencana kinerja. Siswa kelas, Bapak Ibu mengajar di kelas berapa? Misalnya contoh, saya mengajar di kelas 11 dan 12, 2 tingkatan. Saya lihat dulu yang tadi sudah saya coba buat juga. Jadi silakan Bapak Ibu isi di sini. Siswa kelas 11 dan 12 menerima materi pelajaran. Kebetulan kalau di kelas 11 saya ekonomi peminatan, tapi kalau di kelas 12 ekonomi lintas minat. Dan kemudian silakan tulis nama sekolahnya. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu yang bukan guru ekonomi dan juga tingkatannya berbeda, mangga untuk menyesuaikan. Jadi misalnya siswa kelas berapa yang Bapak Ibu ajar menerima materi pelajaran bahasa Indonesia misalnya atau bahasa Inggris atau apapun, mangga. Saya coba menulis juga. Menerima materi pelajaran
Jumlah siswa kelasnya harus Belum, Bu. Masih judul di atas. Jumlah siswa kelas itu sebanyak yang Ibu ajar, Bu. Jadi misalnya di sini silakan ditulis kelas berapa, tingkatan berapa yang Ibu ajar, kemudian menerima materi pembelajaran karena di kelas 11 peminatan ekonomi dan di kelas 12 ekonomi lintas minat di SMA Negeri 1, silakan Bapak Ibu tuliskan. Kemudian di sini kuantitasnya adalah jumlah yang diajar. Silakan Bapak Ibu nanti menghitung sendiri. Saya kebetulan kalau di peminatan ekonomi prakteknya itu 9 kelas. Kemudian di kelas 12 2 kelas. Tapi diakumulasi kurang lebih 280. Kemudian di sini pilih orang. Ada juga kalau tadi di sekolah tuh yang bisa menulis siswa. Maksudnya ada pilihan siswa. Oh iya, ada di sini terlihat. Rupanya kalau di sini kinerja atasannya kosong, siswa muncul. Tapi kalau di sini kinerja Bapak Ibu ada yang atasan tertulis, maka di sini yang muncul adalah orang. Siswa orang juga ya Bapak Ibu ya? Saya pilih orang aja. Sudah? Kemudian di sebelahnya, ini mangga boleh dilihat. Jumlah siswa kelas ekonomi peminatan dan ekonomi lintas minat sama seperti tadi ya. Cuma tidak menuliskan SMA-nya lagi. Jumlah siswa kelas 11. Copy aja dari sini Bapak Ibu. Ya. Keterangan tambahan tidak diapa-apakan ya, tidak di checklist. Baik, berikutnya ke bawah, kualitas 100%. Kemudian di sini tulis terlaksananya pembelajaran ini karena saya mengajar ekonomi lintas minat dan peminatan, kita tulis kembali. Kemudian waktu 12 bulan. Ini ada strip-stripnya dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Ini sambil ngisi kan ya semua. Terlaksananya 100. pelajaran secara tepat waktu. Anggaran kosongkan. Sudah sampai sini? Waktu Sebentar Bu, sebentar. Ya, siswa. Pelan-pelan dah. Siswa. Iya, ayo. Ibu ditulis jumlah siswa kelas 10 sekian, misalkan gitu ya, Bu. Ini udah global. Saya ngajar di, kebetulan kalau walaupun prakteknya 9 kelas, bukan 9 kelas semuanya ya. Karena di situ, kalau di kelas 11, fase F, milihnya ada yang ekonomi, ada yang sosiologi, ada yang matematik, dan seterusnya. Kemudian kalau di kelas 12-nya sudah pasti, 2 kelas itu kebetulan 35, berarti 2 kelas 70. Jadi Iya. totalnya saya jumlahkan jadi 280. Bu Nida, Ya, punten. mohon suin. Tertinggal soalnya tadi saya lagi ngitung siswa. Untuk yang kualitas 100% itu keterangan yang di sebelah kanannya terlaksananya pembelajaran mengikuti seperti Ya. yang di atas ya Bu. Iya, Sampai kecuali dengan jangan, SMA-nya juga disebutkan. SMA jangan masuk lagi Oh. Bu ya. Oh iya, oke. Ya, Sampai dengan ekonomi lintas minat situ aja ya Bu iya, ya. iya, mohon. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya.
Oke, sudah. Kalau sudah, di sini kalau sudah di breakdown 12 bulan, maka akan muncul, ini sudah Bapak Ibu yang di bagian isi di sini? Yang tadi stripnya dihapus. Mana? Stripnya yang mana? Ini tadi di sini sebelum 100% kan ada strip. Stripnya hapus ganti dengan kalimat terlaksananya pembelajaran yang Bapak Ibu ajar. Kemudian terlaksananya pembelajaran secara tepat waktu selama 12 bulan. Kalau sudah saya lanjut. Ada anggaran nggak diisi ya? Enggak diisi. Oke. Kita lihat lagi siswa kelas 12 menerima materi pelajaran. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita ke rencana aksi bulanan. Yang nothing selected, silahkan ganti bulan. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan Desember. Oke, sudah? Belum. Sampai Desember. Butia, jangan tidur, Butia. Enggak, Bu Nida, sambil ngerjain. Alhamdulillah ya. Jangan lupa jam 3 berangkat. Siap. Jadi pengen ketawa deh. Gagal ini, ngebolang minggu ini gagal. Harusnya saya mau Butiah tadi maghrib jalan ya Butiah ya. Tapi karena teman-teman. Gatot. Dah. Oke, indikatornya. Belum, Bu. Beri nama bulan dari Januari ke Desember. Kelihatan ya, itu PPT sekarang. Beri nama bulan. Ya. Ya, udah. Kalau sudah, nah disinilah sekarang lamanya. Sebelum yang atas ini 1 ya, dokumen, kemudian 100. Bentar. Di sini Bapak Ibu, indikator bulan ini adalah kita menuliskan materi yang kita ajar. Jadi misalnya nih, di kelas, berarti kalau materi yang kita ajar, ingat Januari ke Juni ini semester apa? Genap ya? Ya. Kita mulai ganjil dari bulan Juli Bu Nida, sampai punten Desember. suaranya terputus-putus. Iya, perasaan lancar. Iya, mungkin kena angin. Maklum pinggir jalan. Ya, ini di indikator bulan kita menuliskan materi yang kita ajarkan. Tapi karena Januari ke Juni ini adalah semester genap, berarti kita mengisinya dari mulai bulan Juli. Bulan Juli. Jadi di sini misalnya saya kelas tadi saya ngajar di kelas berapa? Kelas 11 dan 12. Maka di sini materi yang saya ajarkan adalah materi misalnya badan usaha ya. Badan usaha dalam perekonomian dan apa? Akuntansi di semester 1, sistem informasi akuntansi ya. Ya, betul. Jadi harus dua-duanya ya, Bu Nida? Ya, karena tadi saya Nggak bisa diwakili satu aja. Nggak bisa. Karena tadi kita menuliskan 2 ini. Dan Oh, seterusnya, 12. ya,
Jadi Ya. Juli ke Desember ini adalah materi yang kita ajarkan di semester ganjil. Baru di atasnya adalah semester genap. Kemudian nanti ini diisi satu, kemudian ini diisi dengan dokumen. Gimana? Kemudian Ida izin tanya nih ya. Kalau panggil hilang. seandainya, Sorry. Ya, sambil nanya, kalau seandainya ada seorang guru ngajarnya PKWU, sejarah, ekonomi, itu ditulis semua tuh waduh. materinya. Iya, ada Bu Nida. Ada Bu Nida sekarang. Backgroundnya apa? Sebentar, backgroundnya apa? Ekonomi. Ekonomi. Berarti ekonomi aja kalau gitu. Oh, Oh, gitu. PKWU sama itunya nggak usah ditulis. Karena kepenuhan pasti di sini. Iya, makanya. Ya, karena ini kebetulan kayak saya nih sama-sama ngajar di apa namanya? Ekonomi, Ekonomi. Ya, jadi dituliskan. Kemudian ini prosennya 100%, jangan keliru. Oke. Sebetulnya sebentar. Bu Nida, punten. Kalau saya ngimpal Bu Herlin dimasukkan atau saya yang punya saya aja? Siapa nih? Bu Yang Sartini. punya Bu Sartini aja? Oh, berarti yang impal nggak usah ya? Ya, karena kemarin diinformasikan walaupun sakit tetap SKP-nya harus dibuat. Jadi nanti Bu Herlin juga tetap membuat SKP-nya. Oh, berarti kayak aku Iya. berarti kelas 12 aja berarti ya kalau. Ya, betul. Termasuk misalnya tadi Bu Maria akan pensiun di bulan Januari buat SKP-nya karena salah satu syarat pensiun adalah ada SKP. Berarti SKP 2 tahun, SKP 2022 dan 2021. Sekarang tampilan di ini apa? Saya lagi buka Word sebetulnya. Materi. Dari ganjil. Genap. Oh, Word ya, kelihatan ya? Kelihatan. Iya, Oh, berarti ini layarnya sudah semua. Nah, Materinya. saya tadi coba nulis, jadi kalau tadi harus mengisi dari bulan dari bulan Juli ke Desember, berarti Badan Usaha, Pendapatan Nasional, dan Ketenagakerjaan ini dibagi, kemudian dibagi di 6 bulan tersebut, dan untuk akuntansinya juga sama. Jadi kan kalau akuntansi kita mendeskripsikan akuntansi sistem informasi, kemudian PEDAS, persamaan dasar akuntansi, kemudian siklus akuntansi jasa. Ini kan yang kita ajarkan di semester ganjil ya. Silakan ini di breakdown oleh Bapak Ibu, misalnya kalau ngajar kelas 12 di 6 bulan semester ganjil ini. Dan seterusnya. Saya juga mau mengisi. Ini nanti saya coba share deh di sini. Jadi ini sebetulnya ini bekas tahun dulu nih, tahun 2017, ini udah nggak kepake, tapi saya masih meneruskan. Nah, kalau tadi di yang 4 bulan ini kita lagi mengisi poin pertama ini ya. Jadi membreakdown 12 bulan, kemudian ini isiannya, materinya. Kalau yang mengajar kelas 10, di sini saya nggak masukkan ya. Oke, saya pindah lagi ke sini. Isian SKP nggak bisa ya, nggak bisa kekirim ya? Oh, mungkin saya buka kali ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu ngisi ya. Saya juga mau mengisi. Atau nih, kalau lama nih, Bapak Ibu kalau ngisi satu-satu pasti lama. Iya. Di sini saya coba, kan nanti PPT-nya saya share ya, yang ini. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan mengisi kembali, tapi di sini tidak disimpan. Iya, Saya Bu. caranya seperti itu, misalnya ya, misalnya ini tadi materinya sesuai dengan materi yang tadi disampaikan, karena kalau kemarin mengikuti sosialisasi yang dari KCD, contohnya kemarin kan materi bahasa Jerman, materi apa yang disampaikan kan sama Pak Adrian, sama juga kita di sini menuliskan materi
kalau ekonomi ya ekonomi, kalau pelajaran lain ke pelajaran lain. Artinya di sini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Bapak Ibu menuliskan materinya. Dan di sini semuanya silahkan tulis satu dokumen, kemudian ininya 100%. Satu. Ini anggap materi ceritanya udah saya isi ya. Kemudian ini dokumen. Ini dokumen. Karena kalau diisi malam ini pasti lama nih, bisa sampai jam 12. Contoh. Ya, kita Bu contoh Nida, aja. punten yang Januari berarti Januari tahun ini ya? Ya, semester ini. Walaupun memang Bapak Ibu, ini kan SKP itu kan tahun anggaran ya, dari Januari ke Desember. Sementara kalau kita tahun pelajaran dari Juli ke Juni. Tapi tetap ketika materi di sini kita menuliskannya materi berdasarkan semester ganjil dan semester genap. Seperti itu ya, karena di bulan Januari sampai dengan Juni 2002 pun kemarin, kalaupun misalnya saya ngajar kelas 12, kan kita menyampaikan materi akuntansi perusahaan dagang, betul tidak? Iya. Betul ya. Jadi artinya yang kita tulis di sini dari Januari ke Juni ini adalah materi yang di semester genap. Jadi jangan berpikiran ini kan berarti disampaikannya nanti dong di bulan Januari 2023 sampai Juni. Betul nggak Bapak Ibu berpikiran seperti itu ya? Jadi ini adalah berpikiran materi yang kita sampaikan di semester ganjil dan semester genap. Karena kita akan mengulang-ulang seperti itu. Misalnya nanti kayak tadi akuntansi berarti semester genap itu adalah akuntansi dagang, sementara di semester ganjil itu adalah akuntansi perusahaan jasa. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini silakan semuanya tulis. Kalau sudah selesai nih terisi semua, Bapak Ibu simpan. Tapi kalau belum, Bapak Ibu klik batal. Karena kalau sudah Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu nggak bisa ngedit lagi. Iya. Ya. Ini karena belum selesai, saya juga belum mengisi. Nanti tetap akan saya tuntun, saya kirim ininya ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Apa namanya PPT-nya, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan sendiri. Ini saya klik batal dulu ya. Oke, anggap poin 1 nih. Nah, kalau tadi saya klik simpan, ini tanda hijau itu akan hilang, tanda edit. Dan sekarang, kalau dulu ketika, aduh saya salah ngisi, kita masih bisa meminta ke KCD untuk mengembalikan lagi. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi kalau udah simpan, sudah hilang tanda editnya, sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, oke Bapak Ibu ya, untuk poin 1, poin 2 dan Bu, kalau misalnya berbeda kelas yang kita ajar, yang Januari kira kelas 10, terus yang di bulan Juli-nya kita kelas 11, gimana untuk materinya itu beda-beda ya? Kita melihatnya SK 1 tahun pelajaran, Bu. Jadi tadi berpikirnya kita jangan pindah ke kayak tahun anggaran. Genap di Juni, di Juli ke Desember, kemudian pindah ke, kan kayak sekarang nih, misalnya kita ngajar di kelas 12 semester ganjil, pasti semester genapnya ganjil. Suara saya nggak ada? Ada Bu, ada. Iya. Oh, Lup-lup. ada. Lup-lup. Oh, lup-lup. Ya, kita kan sekarang ngajar semester ganjil, pasti semester genapnya di Januari besok kan masih ngajarnya akuntansi juga kan? SK-nya. Jadi tetap Ibu menganggapnya satu SK ya, Bu. Jadi jangan lihat berbeda, mohon. Oke, ada lagi 1 sampai 3 ini udah paham? Sebetulnya sebelum ke sini tadi saya udah kirim template juga ya Bapak Ibu, ada yang untuk guru, untuk Wakasek dan seterusnya. Jadi kalau untuk Wakasek ini bahkan silakan untuk yang misalnya nih kalau saya tadi mengisi di 1, maka 2 dan 3 ini saya hapus. Ini nanti saya hapus. Karena nggak perlu, sudah terwakili di sini mengajar siswa 2 tingkatan yang saya ajar. Saya tidak menulis di nomor 1 ini kelas 11, di nomor 2 kelas 12, tapi saya gabung. Ya, ini sementara belum saya apa-apain. Nanti di apa-apainnya besok Bu Utia di Bandung. Siap.
Ya. Sekarang kita ke yang kedua. Bu Nida, punten. Mohon mangga. Bentar. Saya kan di sekolah, kepala sekolahnya kan PLT dengan Cibung Bulang. Mohon. Nah, atasan kepala sekolahnya kan sudah mengisi nih rencana kinerja atasannya. Mohon. Nah, di rencana kinerja atasannya di situ Bu tertulis. Retno suaranya nggak ada. Ada, saya jelas dengar. Ya, Nah, kenapa, Bu? jadi di rencana kinerja atasannya di situ tertulisnya SMA Negeri 1 Cibung Bulang. Itu Padahal gimana? bukan di Cibung Bulang. Iya. Pokoknya kalau kita jangan lihat yang atasan mengisinya ya Bu ya. Kita isi di rencana kinerja aja. Iya, enggak, maksudnya apakah nanti bermasalah atau enggak? Karena rencana kinerja atasan dengan rencana kinerja kita itu berbeda nama sekolahnya, gimana itu? Ya, nanti di atasan yang akan berubah, Bu. Di Oh, atasan yang iya. akan berubah, ya Bu ya. Nggak perlu laporan ya? Enggak usah. Tetap iya. aja. Karena sekarang atasan belum mengisi atau sudah mengisi itu tidak ada pengaruhnya dengan kita. Kita di rencana kinerja kita aja diisi. Mungkin Oke, itu siap. biasanya nanti ke validasi ya Bu ya. Jadi Ibu akan muncul di validasinya bukan di SMA yang sekarang Ibu ajar. Oh, Karena iya. atasan misalnya Ibu sekarang di SMA A, sementara atasan di SMA B. Nanti validasinya Ibu akan muncul di SMA B, ngikutin atasan. Oh iya, siap ya. Ya, hatur nuhun Bu Nida. Mohon mangga. Enggak. Lanjut ya. Ya. Oke. 1, 2, 3, balik lagi ke sini. Tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa yang poin ini terwakili nomor 1, kemudian sekarang yang nomor 2, ini adalah terbimbingnya siswa kelas dalam mata pelajaran. Berarti mangga silakan Bapak Ibu yang nomor 4 ya, terbimbingnya siswa kelas, silakan diklik edit. Ini hati-hati kalau ke 4 ada yang ada di sini, jangan main klik-klik, telunjuknya sampaikan dulu, jangan sampai ngeklik yang merah ya. Klik yang ini. Terbimbingnya siswa kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau lihat dari template yang ada, kesemuanya ini mengarah ke kita sebagai guru mata pelajaran. Padahal pembimbingan ini mungkin bisa aja sebagai wali kelas. Tadi seperti kami di Babakan Madang mengisi dan berdiskusi, ini kita akhirnya karena di rencana kinerja tertulis terbimbingnya siswa kelas apa dalam mata pelajaran apa, jadi kita sepakat di sini adalah pembimbingan dalam mata pelajaran. Contohnya seperti ini. Terbimbingnya siswa tetap jadi kelas yang saya ajar, karena kan yang kita ajari itu kita bimbing juga kan Bapak Ibu. Cuma kalimatnya yang berbeda. Jadi masih seperti yang pertama tadi, terbimbingnya siswa kelas yang Bapak Ibu, mata pelajarannya apa, kemudian di sekolah mana. Kita tulis lagi. Nama sekolahnya ditulis ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Dan-nya jadi 7. Oh, dan saya tertulis dan. Ya. 7 adik. Oke. Masih ya kayak tadi siswanya yang kita tulis masih seperti yang tadi. Sebanyak yang diajarkan.
Oh, saya salah ya, maaf. Mulai tunduh nih Bu Tia. Nuhun koreksina. Oke, tinggal ngopi sama kayak tadi, kecuali SMA-nya nggak usah dibawa. Sip. Dua 12 bulan. Nah, kita ganti nih. Kita pembimbingan itu apa bedanya sama pengajaran? Kalau tadi kan pelaksananya pembelajaran ya, ngajar. Jadi di sini waktu bebas ya Bapak Ibu, mau menulis 12 bulan silahkan, mau menulis 6 bulan silahkan, ini tidak akan berpengaruh, sama aja. Nah, di sini saya mengasumsikan 6 bulan. Soalnya Ini- kalau pembimbingan kan di luar kelas juga bisa ya, Dak? Ya, jadi di sini saya asumsikan nih kayak tadi, pembimbingan 6 bulan itu misalnya kan bisa jadi kalau di Januari misalnya, saya di sini nulisnya di bulan-bulan genapnya. Di Januari kita baru mengajarkan anak berdiskusi dan seterusnya. Mungkin di bulan berikutnya setelah kita ada ulangan dan sebagainya ada permasalahan. Misalnya ini kalau saya tulis di bulannya saya tulis Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Misalnya ada masalah pada mata pelajaran materi, misalnya siklus akuntansi jasa di tahap pengiktisaran misal, terus di tahap yang lain dan seterusnya. Atau misalnya kayak sekarang nih di bulan Desember masalah hasil nilai UAS semester ganjil. Artinya di sini kita kan memerlukan kita melakukan pembimbingan terhadap siswa. Kalaupun mau ditulis 12 bulan mah enggak. Setiap bulan ngapain gitu. Oke, diisi mangga ini. Jadi silakan ini. Bu Nida kalau kurang dari 6 bulan bisa nggak? Bisa juga. Bisa 4 bulan misalkan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau 4 bulan kemarin dicontohkan itu disosialisasi itu untuk dievaluasi, terevaluasinya nanti di poin 3. Jadi misalnya kenapa 4 bulan? Karena 2 kali melakukan semesteran, kemudian mungkin ada ulangan harian, namanya evaluasi, mungkin ada yang lainnya, maka ditulis 4 kali. Tapi kalau ini bebas, bahkan bisa juga mungkin 8 bulan, 7 bulan, 10 bulan, mangga. Kapan kita melakukan pembimbingan? Mungkin aja di sini melakukan remedia, pengayaan, ini saya tulis. Ini tetap nanti saya nggak akan simpan. Nah, ini berarti bulannya diganti ya Bapak Ibu ya. Karena tadi saya misalnya di bulan Februari, April, Mei, misalnya Juli. Berarti kalau 4 bulan juga kita yang menentukan bulannya ya? Kita betul. Atau bahkan bisa jadi, saya pembimbing OSN misalnya, melakukan pembimbingan OSN apa di bulan apa, mangga bebas, free, silahkan. Gitu. Karena kalau pengajaran sudah pasti, artinya kalau pembimbingan kan lebih intensif dari pengajaran, betul tidak? Ya, kalau pengajaran berarti kan secara umum semua anak kita ajari, tapi kalau pembimbingan mungkin terhadap siswa-siswa tertentu yang memang butuh kita bimbing. Misalnya contoh kalau setelah kita ulangan, kan ada yang harus diremedial tuh. Kan ketika remedial misalnya dari 10 soal, 5 benar kan tidak mesti 10-10-nya yang kita bimbing, 5-nya yang kita bimbing, kan seperti itu di prakteknya.
Jadi kapan Bapak Ibu melakukan pembimbingan bebas di sini waktunya. Oke ya, pembimbingan ya. Kalau sudah terisi, silakan simpan. Di sini saya masih menulis batal. Tidak, kalau itu Baik. tadi sama kan aspeknya isinya? Maksudnya? Yang atas, ini kan rencana kinerja yang nomor 4 itu, kalau balik lagi ke atas tuh tadi yang rencana kinerja. Nah, aspeknya ini jumlah siswa masih sama ya? Ya, masih. Ini ya contohnya ya. Oke, cuma bulannya kita ini ya. Ya, sesuai apa yang kita lakukan, memberikan bimbingan ke siswa. Oke. Cuma kalau anggaran memang nggak diisi ada? Anggaran nggak diisi. Kita nggak ada. Oke ya. Entar sebentar. Aku udah ngisi waktu 6 bulan, tapi Januari kok nggak bisa diganti ke Februari ya? Ini pas di 6-nya di sini, kursornya di depan 6 di enter. Oh gitu. Oke. Terus tetap aja nggak mau dah. Mau. Ini yang tadi nomor 4 ya. Seperti di sini Februari mau. Kok aku nggak mau ya? Ada nggak yang sama? Di refresh lagi, di refresh. Oke, siap-siap. Ya. Jadi pokoknya lanjut dah. Misal di sini saya mau 4. Kan belum muncul kan? Enter di sininya nih. Jadi 4 kemudian enter. Nah, muncul 4 bulan. Oke. Jadi memunculkan mau 8 bulan, mau 4 bulan, mau 6 bulan di sininya. Ya. Oke, siap. Oke, sip. Batal. Lanjut sekarang yang ketiga. Ya. Mau tanya, ini tadi sempat ada teman yang nanyain di Kota Bogor ya, untuk yang pembelajaran. Gimana kalau kita breakdown-nya 2 bulan, jadi misalkan di Juni terlaksananya pembelajaran semester genap, kemudian di Desember terlaksananya pembelajaran semester ganjil. Jadi hitungannya semester itu boleh nggak? Jangan atuh. 2 bulan. Jangan. Oh, gitu, Bu. Iya, kita ngikutin aktivitas harian saja. Itu kalau kemarin di mana penyusunan, bukan yang ini. Yang kemarin kita ngisi ketika guru mapel, kita harus mengisi apa? Merencanakan, mengevaluasi, menilai, membimbing. 4 poin itu setiap hari harus kita isi. Jangan atau ketika di SKP langsung per semester, jangan. Jadi harus tetap di breakdown 12 bulan. Bahkan tadi juga di sekolah ada yang nanya, kita kan nanti kelas 12 di bulan Mei Juni udah nggak ngapa-ngapain kan. Nah, tetap kita punya target dari materi yang ada di silabusnya. Kalau kelas 12 masih kurikulum 13, itu kan KD-nya harus disampaikan semua. Walaupun secara perencanaan kita breakdown tetap 12 bulan. Prakteknya di akhir bulan, di bulan Juni, Juli, anak-anak saya udah lulus, sudah apa dan seterusnya. Tetap kita breakdown di bulan Juni kita isi, di bulan Mei kita isi. Ya, jadi pembelajaran jangan membreakdown 2 semester. Breakdown 12 bulan, ya. 12 bulan ya, Bu Nida. Iya. Hatur nuhun, Bu Nida. Ya, sami-sami. Terbimbing sudah ya. Sekarang kita ke terevaluasinya. Cepat kalau nggak dikerjain. Cuma tinggal ngasih lihat. Ya, saya udah buat contekannya kok. Tenang aja. Nah, yang ketiga. Nih. Terevaluasinya pembelajaran tetap ya, seperti tadi, kelas 11, 12. Ini harusnya komplit nih. Tadi buru-buru yang tadi sama peminatan ekonomi dan ekonomi lintas minat di sekolah mana silakan. Oke, jadi rencananya nanti saya mau share ini PPT setelah ini isinya benar gitu. Sekarang masih ada yang belum benar. Oke, jadi terevaluasinya pembelajaran kita isi di sini. Siswa kelas Ada yang angkat tangan itu, Bu Nia, gimana? Mau ulang?
Nggak apa-apa, mau Boleh, sambil sok, bertanya. sok. Dari tadi ngobrol. Mangga, Sudah? itu Bu Nia. Sudah? Sudah, Ibu. Oh, Punten udah tadi itu. kita menanyakan Masih satu. mengangkat tangan. Ya, mangga Ibu. Iya, hatur nuhun. Oh, udah. Tangannya Sudah, Bu. masih ya, ini. Sudah Oh, diturunkan sekarang. Ya, belum ya. turun ya, udah. Ya, makasih buat dia ngingetin Bu Nia, cangkel Bu Nia. Kalau angkat tangan terus. Terevaluasinya pembelajaran siswa kelas 11, 12, materi yang tadi ya. Materi yang saya, pembelajaran Bu Nia mana ya Teh? banyak namanya. Jadi tetap tulis di sekolah mana. Evaluasinya pembelajaran siswa kelas 11 dan 12 materi pembelajaran peminatan ekonomi dan ekonomi tersier di Babakan Madang misalnya. Sudah? Nih. Tadi siapa yang mau 2 bulan? Sekarang saya kasih 2 bulan. Jadi dokumennya 2. Kemudian di sini jumlah dokumen nilai UAS 100%. Di sini bulannya 2. Oke. 2. Sekarang bukan orang ya, dokumen. Kemudian tadi jumlah dokumen nilai UAS. Ini boleh dihapus. Kualitas 100%. Terlaksananya evaluasi ini bukan masalah. Oh, penilaian sama aja. Sip. Nah, sekarang tadi Ibu yang mau 2 bulan, sekarang saya kasih 2 bulan kalau evaluasi. Bulannya bulan Juni dan bulan Desember. Karena isiannya di sini UAS semester genap dan UAS semester ganjil. Bu Nida, punten, mau nanya lagi. Ya. Kalau untuk misalkan nih, yang kelas 12 untuk bulan Juninya, apakah itu bisa diisi dengan laporan ujian sekolah misalkan? Karena kan kelas 12 itu Mangga, boleh. boleh ya? Mohon, kalau misalnya ngajar kelas 12 aja ya Bu ya. Iya. Ya, mangga boleh. Oh iya, siap, nuhun. Punten, Ya. mau nanya. Mohon. Kalau untuk yang BK, kan di situ evaluasinya apa? Kan kalau nulisan nilai, ada nilai UAS kan kalau BK. Gimana? BK biasanya mengevaluasinya dalam bentuk apa, Bu? Ada sih evaluasi program kali. Nah, boleh. Program semester 1, semester 2 gitu ya? Boleh, ya. Iya, jadi bukan evaluasi UAS, tapi evaluasi program. Oh iya. Ya, Oke, makasih ya. disesuaikan. Mohon. Oke, jadi ini jangan kebalik Bapak Ibu. Bulan Juni ini adalah semester genap dan bulan Desember semester ganjil. Oke, kalau sudah. Tidak, izin bertanya. Mohon. Apa yang sudah kita isi hari ini tuh tidak akan hilang berarti ya Bu, walaupun tidak disimpan. Hilang.
Hilang. Oh, hilang Bu ya? Iya. Oh, hilang. Oh, oke. Kira saya Iya. pikir nggak hilang, artinya hanya meneruskan gitu. Oh, Enggak. baik kalau Tenang Hilang nanti. Bu, nanti diberikan itu salinan sama Bu Nida Ya, ya. jadi biar Oke, Bapak terima Ibu, kasih. ya sami-sami. Biar nanti khawatir ibu-ibu tadi salah ngedit, salah ini dan seterusnya. Bahkan tadi diberikan kebebasan ketika pembimbingan tidak mesti sama, mangga boleh. Ya. Siap, Bu Nida. Buin. Kalau sudah batal. Saya Oke, ada Pak Sep. Ini belum juga. targetnya hari Kamis itu udah selesai ya semua. Insya Jangan Allah. menunggu di akhir-akhir. Sekarang masih 2 hari lagi. Jadi yang sekarang memang tertulis misalnya di sini ekonomi, kemudian di sini 280, nanti hilang lagi Bu In, karena belum disimpan. Oke, sekarang yang terakhir tersusunnya rencana pembelajaran. Klik edit sama seperti yang tadi. Terus kelasnya sama. Nah, saya lihat ke sini lagi deh. Enak kalau udah dicontekan. Tersusunnya rencana pembelajaran sama persis seperti yang di awal di poin 1, 2, 3, kelas yang kita ajar, kemudian mata pelajarannya. Nah, cuma di sini kita menulisnya di aspeknya 1 laporan. Kalau di sini rencana pembelajaran berarti RPP ya Bapak Ibu. RPP, kemudian mau tidak mau RPP itu 12 bulan. Tidak bisa kita nawar. Nih. Januari, Februari, dan seterusnya. Ini tadi cepat aja saya tulis RPP 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi nanti ditulisnya di sini 1 laporan, kemudian jumlah rencana pembelajaran kelas 11, 12. Tadi juga teman di Babakan Madang ada yang mengusulkan 2 dokumen. Dalam arti di sini dokumen kelas 11 dan dokumen kelas 12. Tapi kalau laporan itu kan lebih 1 laporan terdiri dari beberapa dokumen. Betul tidak Bapak Ibu ya? Jadi kenapa dibuat 1? Artinya ini laporan RPP secara keseluruhan baik itu tingkatan di kelas 11 maupun tingkatan di kelas 12. Kualitasnya tetap 100. Kemudian di sini tersusunnya rencana pembelajaran secara baik. Waktunya 12 bulan. Kemudian tersusunnya rencana pembelajaran secara tepat waktu. RPP-nya berarti nanti breakdown-nya silakan RPP materi apa tadi? Siklus akuntansi perusahaan dagang kalau di bulan Januari. Di bulan Juli, udah habis, sudah terima kasih, mudah-mudahan nih. Di bulan Juli, siklus akuntansi perusahaan jasa, seperti itu. Sudah selesai tuh, cepat ya? Cepat, Bu. Bu Nida, punten. Ya, Ini kan tadi ada apa keterangannya kan dokumen ya. Nah, ini di ini enggak apa sih RPP-nya di apa namanya? Dicus apa enggak nih? Enggak dicus. Enggak, cuman formalitas doang ya, tulisan dokumen atau RPP. Ya, tapi tetap harus terisi. Oke. Bahkan kalau tidak salah yang dicus ini belum di-save soalnya ya. Yang akan dicus tuh yang ini nih. Yang template Excel. Bu Nida mau nanya. Ya, mohon mangga. Itu untuk yang RPP kalau ngajar kelas 11 sama kelas 12 harus dua-duanya atau tiap bulan cuma 1 aja? Iya, mohon Bu. Karena tadi di awal konsisten ketika materi badan usaha dan materi sistem informasi misalnya. Berarti di sini juga sama. RPP badan usaha dan RPP akuntansi jasa. RPP pendapatan nasional dan RPP laporan keuangan misalnya. RPP ketenaga kerjaan, RPP jurnal penutup, misalnya seperti itu. Nanti untuk bukti fisiknya berupa PDF atau gimana Bu Nida? Iya, itu tadi Bu Tiah ya yang tanya ya. Enggak Bu, bukti fisiknya enggak. Jadi kita hanya mengisi di yang ini aja. Oh, nggak akan dimasukin Bu waktu Iya. di penutupan? Iya, masih ingat nggak dulu tahun 2017 kita ngisi ini nih. Kegiatan Ingat. pembelajarannya dulu mah prota, prose, RPP, silabus. Ininya dimasukin nggak? Enggak, formalitas iya. doang. Betul. Oh, Ini jadi ditutup SKP nggak usah masukin PDF ya? enggak. Yang terpenting di sini Bapak Ibu tetap kalimatnya adalah kalimat di pembelajaran semua ya. Soalnya kalau di sekolah saya itu disuruh disiapkan semua PDF-nya Bu.
Oh, kita Kira- kan ada semua. Iya, katanya takut nanti untuk di penutupan dimasukkan. Oh, enggak harus ya, Bu Nida ya? Enggak. Mangga kalau itu mah kebijakan ke sekolah masing-masing. Tapi kalau misalnya pengalaman di Babakan Madang, kemarin kita sudah PKKS, lumayan setiap guru itu harus repot menyiapkan RPP-nya dan lain sebagainya. Ini yang validasi nanti kepala sekolah atau langsung BKD? Kalau tidak salah langsung kemarin informasi dari Pak Adrian. Oh iya, makasih ya Bu Nida. Yuk, Sami. Oke, ini saya tulis batal. Mau tanya, Mohon. Ini kan berarti yang untuk guru, semua guru gitu ya, tanpa tugas tambahan berarti yang 4 target ini. Nah, berarti kalau misalkan wali kelas, berarti kita harus mengklik SKP tambahan, target kinerja tambahan, atau di situ di SKP utamanya jadi 6 gitu, atau jadi 7. Iya, kalau berangkat dari sekarang aktivitas harian dan IKI yang kita isi setiap bulan, di situ kita murni semuanya ke pembelajaran. Bahkan kalau bisa permasalahan pun permasalahan pembelajaran. Jadi di sini beda ya antara kita wali kelas mengisi di SKP dengan di Dupak. Jadi di Dupak wali kelas itu munculnya di Dupak. Di sini murni ke pembelajaran. Jadi Bapak Ibu di sini tidak disebutkan lagi, tidak ada di sini ini wali kelas. Jadi wali kelas itu nanti akan muncul di Dupak, tidak di SKP. Berarti targetnya tetap sama. Jadi template yang dari BKD itu Bu, yang kemarin yang guru sebagai wali kelas kan ada di situ. Ada. Tapi mah enggak. Nah, di sini kan ada 3 ya, Ibu yang enggak kepake. Nah yang itu. disediakan. Misalnya nih, ini saya sebagai guru ngajar kelas 11, 12. Ini boleh sebagai walas. Ini boleh sebagai waka, salah satu boleh mangga. Oh gitu. Jadi enggak semua yang ada di template itu kita masukkan sebagai target ya Bu ya. Misalkan nih. Ya, jadi kalau di sini misalkan saya sebagai wali kelas, jadi yang 4 tadi, misalkan ditambah 1 yang nomor 2 yang sebagai walas gitu ya. Iya, betul, mangga. Itu juga kalau waka berarti ambil salah satu aja. Betul, iya. Jadi 5 berarti Bu ya? Ya, 5, tapi kalau saya 4. Nggak mau pusing. Walaupun misalkan dengan tugas tambahan waka gitu misalkan. Ya, walaupun saya walas, saya nggak mau masukin walas ya. Karena berpatokan ketika di SKP di sini yang dihitung adalah pembelajarannya yang utama, betul. Seperti IKI, walas itu nanti ketika kita maunya ini angka kredit ya. Kalau walas kan ada angka kreditnya. Di SKP kan tidak akan muncul angka kredit. Angka kredit muncul di Dupak. Oke, berarti untuk penyusunan SKP 2022 ini kita nggak perlu lihat tugas tambahan ya Bu ya, semuanya fokus ke pembelajaran yang 4. Iya, walaupun tetap disediakan ya Bu, boleh untuk di sini misalnya sebagai waka, sebagai wali kelas itu mah nggak boleh. Sebagai kepala lab dan sebagainya itu nggak perlu, jadi tetap semua 4 kita ambil yang 4. Enggak, baik, bukan nggak perlu, silahkan mangga Ibu ya. Jadi kalau nggak perlu keliru, karena template di yang Excel sudah disediakan sebagai guru, sebagai wakasek kurikulum, sebagai wakasek satgas, kesiswaan dan juga sebagai wali kelas. Kalau di sini boleh tidak gitu ya Bu ya. Kalau saya kenapa tidak mengisi yang wali kelas, karena saya berpatokan ke tadi IKI yang kita isi itu adalah murni pembelajaran. Aktivitas yang kita isi juga ke pembelajaran, permasalahan juga ke pembelajaran. Bahkan kalau tadi kita lihat di 4 poin yang kita isi, dari mulai terlaksananya pembelajaran, kemudian terbimbingnya, terevaluasinya, bahkan sampai tersusunnya itu semua ke pembelajaran. Tidak ada hubungannya dengan tugas tambahan. Kalau saya lihat di format SKP yang 2022 ini ya, beda dengan SKP yang tahun sebelumnya yang dulu. Iya. Punten Bu Nida, yang poin nomor 4 yang terbimbingnya itu nggak bisa buat wali kelas ya? Boleh aja, mangga, kan kita membimbing apa aja. Cuma lebih kepada kalau dilihat nih,
terbimbing. Mana poin berapa terbimbing? Poin 4. 4 ya. Ya. Terbimbing tapi kalimatnya di situ lebih mengacu penekanannya jumlah siswa kelas titik-titik, mata pelajaran titik-titik, ya enggak? Oh iya. Jadi di sini memposisikan kita sebagai guru mapel, bukan sebagai wali kelas. Oh iya, iya. Jadi kalau saya analisa poin 1, 2, 3 yang sama ini adalah ke pembelajaran. Kemudian poin 4 walaupun terbimbing tapi lari juga sebagai ke mata pelajaran. Poin 5 evaluasi itu sudah pasti juga ini adalah ke mata pelajaran. Dan poin tersusunnya rencana pembelajaran. Jadi seperti kemarin aktivitas yang sekarang rutin kita isi tiap hari kan 4 poin ini yang kita isi. Merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian menilai dan membimbing. Ya nggak sama. Iya. Template yang ini dengan aktivitas yang sekarang rutin kita isi. Jadi semua tidak ada hubungannya ke wali kelas di sini. Oke, kalau sudah, di sini saya mengingatkan berkali-kali, tidak Bapak Ibu untuk ngeklik yang ada di sini. Misalnya besok nih, Bapak Ibu sudah mengisi sendiri, jangan tutup rencana, jangan isi klik yang ada di sini, nunggu informasi berikutnya. Walaupun Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit apa-apa, karena nanti sudah klik simpan. Tapi untuk tutup rencana kinerja, nanti ini dilakukan di tanggal 19. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pada bisa sendiri nanti tutup rencana kinerjanya ya. Bu Nida, punten mau tanya lagi. Saya stop share ya. Baik. Ya, enggak. Punten Bu Nida. Kalau lihat dari yang kemarin pas sosialisasi Pak Adrian, itu yang daya dukung kan diisi juga ya Bu ya? Iya, karena ini belum di-save Bu, saya jadi nggak bisa nyampe ke sana. Oh gitu, berarti kalau sudah kita save, itu tetap Bisa. kita isi ya Bu ya? Iya, mohon. Hatur nuhun. Sami-sami. Putih tadi dokumen diisi kan, dokumen? Iya, diisi. Ya. Saya nanti paling Bunida di Bandung dikerjain. Sama Bunida. Ya, hayo, ngelembur. Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya lagi? Mangga. Saya Bu. Assalamualaikum. Silakan. Salam, mangga Bu Deli. Saya banyak ketinggalan nih yang dipaparkan tadi oleh Bu Nida. Bisa nggak saya minta rekamannya? Ya, nggak usah rekaman, PPT lagi udah jelas. PPT itu per tahap isi apa, angka berapa, hurufnya apa, udah aman. Udah disiapkan Bu Del. Bu Deli, naon sih Bu Deli? Aduh, Bu Deli, kakak kudang. Jadi nanti saya kirim Word-nya yang tadi, kalau ekonomi ya, materi-materi ekonomi udah saya buat, terus sama yang PPT tadi. Kenapa Pak Iwan? Tema 3, Kumaha Damang. Mana Pak Iwan? Pak Iwan masih di mute. Weh, dulur. Masih di Dulur, mute. cager, dulur. Gak ada suara Pak Iwan, masih di mute. Nah, hatur nuhun Bu Nida, terima kasih, mantap. Ya, sami-sami. Padahal tos parinter dah ikut sosialisasi kamari. Masih Tapi weh, tetap tayong sasarangan. Pak Iwan pinter. Pak Iwan. Lur, sehat. Pak Iwan. Ya. Alhamdulillah, Lur, sehat. Ya, mantap. Balik di Bandung. Wis, mantap. Iya, oke. Mungkin ada lagi Pak dan Ibu. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup ya Bu Nida. Saya Bu, satu Iya, lagi. Silakan Mangga Iya, Ibu. kebetulan saya tidak mengikuti sosialisasi kemarin Bu, jadi blank gitu ya, baru tahu hari ini aja dari Bu Nida. Artinya yang pertama berarti setelah pengisian semuanya kemudian tersimpan, itu sebelum tanggal 18, yang harus kami lakukan adalah menunggu sampai dengan tanggal 19 ya Bu ya? Ya, artinya setelah klik simpan tidak ada lagi yang harus kami lakukan. Menunggu informasi berikutnya di tanggal 19 begitu ya Bu ya? Mohon. Nah, besok saya kalau udah simpan, nanti kan akan ada muncul yang lain-lain, nanti PPT-nya saya tambahin lagi. Oh, alhamdulillah. Ya, biar tidak salah melangkah.
Oke, Ya. PPT-nya sampai tuntas ya, Jangan Dah. sepotong-sepotong ya. Siap, Mantap, siap. mantap, mantap. Walaupun tuntuh. Ini harus nyubuh Insya lagi Allah jam 3. pahalanya gede nih. Amin, amin. Ya, berbagi Berkah buat ilmu. semuanya ya. Ya, amin, amin. Iya. Cukup ya Kita secara Cukup umum. deh biar istirahat Nih, yang mau siapa ke nih yang Bandung. Iya. Nuhun Bu Nida. Ya, ada lagi nggak? Tadi ada Terus. Raisen, siapa ya? Katanya mau Nggak ada dipoto ya? bareng nggak? Foto bareng nggak? Iya boleh foto atuh, bareng dulu ya keluar. sebelum ditutup. Mohon. Atau ditutup dulu ya Bapak dan Ibu. Foto heula geus ditutup mah Foto kabur. dulu. Oh, Ibu siap. kalabur. Betul. Kayak di ini dulu Bapak dan Ibu. Foto dulu ya. Tar dulu. Oke, dibuka semua. Pak Rizky, Tar dulu ya. ikut. Belum. Ya, please. Aduh, di mana nih aku teh? Alhamdulillah tamah runcul ingin intinya. Ya, belum pada tidur kan semua ge. Itu Bu Tuni masih raise hand we. Mau nanya apa coba? Oh, enggak. Lupa. Bu Nida di aku cuman sepotong nih. Tar dulu Bu Nida laptopnya. Cuma sedikit di akunya, baru Bu Tuni aja. Oke. Nggak semua nih di saya yang munculnya Bu Nida, cuman sedikit. Enggak banyak ah. Cuma Bu Nida doang nih yang ini. Apa ini aja deh? Banyak, Bu Nida. banyak. Ya, aku udah banyak. Batia belum? Barade. Oke. Sudah belum? Ada 3 slide, sabar atuh. Ada 3 slide di saya. Ya di Bu Nida aja, soalnya di saya nggak muncul. Ya, ini baru slide kedua. Slide ketiga. Nah, informasi untuk Bapak Ibu yang P3K nanti diwajibkan juga untuk mengisi SKP. Cuma menunggu informasi lebih lanjut apakah SKP-nya menggunakan aplikasi atau nanti SKP-nya manual. Semuanya mengisi. Oke, mangga Pak Rantos, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang Alhamdulillah ya. disampaikan ini menambah keyakinan Bapak Ibu untuk mengisi SKP-nya, nggak ragu-ragu lagi. Banyak sosialisasi udah disampaikan, kemudian nanti tambahan langkah-langkah PPT bisa membuat Bapak Ibu yakin. Atur nuhun atas perhatiannya, saya kembalikan ke moderator Bu Tia, mangga. Atur nuhun, Bu Nida, atur nuhun. Oke, terima kasih Bu Nida. Ya, memberikan. Bu Tia, moderator nutup Bu Tia, mangga. Ya ditutup dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, oke, terima kasih pada Bu Nida yang sudah memberikan SKP-nya ya, materi SKP-nya semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Boleh pantun nih sadayana. sebentar nih. Boleh, boleh. Ayo. Pantun dulu ya sebelum ditutup. Oke. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Cakep. Semua kelas selesai, saatnya kami undur diri. Ya, Yes, ya. Assalamualaikum. Terima Lain kasih. eta. Jadi pinter pantun. Butia jadi pinter pantun Maaf euy. apabila ada yang salah-salah ya. Nida, ada absennya enggak? Absennya kayaknya nggak keburu Bu. Saya sama Bu Tia jam 3 pagi mau berangkat, jadi mau ngepak-ngepak. Insya Allah nanti kalau sempat dibuat. Filenya aja, filenya. Jangan lupa di-share PPT-nya. Oke, PPT sama saya lengkapin Excel. dulu ya. Sama Excel-nya. Oke, sip. Ditunggu Bu Nida. Iya, mangga. Assalamualaikum. Nida, selamat istirahat. Bu Tia, selamat istirahat. Siap-siap ke Bandung ya. Ke Bandung. Mangga. Ya, Mangga. Doain ya, semoga Ya. ini. Amin. Hatur nuhun terutama buat SMA Putri Sulastri, Pelita tujuan Nusantara. Putri. Izin Kemana lab wae ya. Putri? Putri Ya, kemana wae mangga, Putri? mangga.